Harus saya akui di bawah kepemimpinan Mas Alvin C, Xiaomi Indonesia tuh jadi makin agresif. Sebelumnya Xiaomi tuh kayak enggan masukin flagshipnya ke Indonesia. Cuman sekarang, dalam 1 tahun, mereka tuh masukin 2 flagship. Setelah masukin Xiaomi Mi 10 5G, kini hadir Xiaomi Mi 10 Pro 5G. Iya, saya tahu sebenarnya ada varian yang lebih tinggi dari ini kalau di pasar global, yaitu Xiaomi Mi 10 Ultra. Kenapa yang itu nggak masuk, saya nggak tahu. Tapi pasti pihak Xiaomi tuh punya perhitungan sendiri ya. Yang pasti masuknya Xiaomi Mi 10T Pro ini aja udah bikin saya cukup excited karena dia tuh bawa sesuatu yang nggak dibawa Xiaomi Mi 10 biasa. Apa itu? Well, kita mulai dari unboxingnya dulu. Boxnya berwarna hitam dengan tulisan Mi 10T Pro berwarna emas. Di pojoknya tuh tertulis 108 megapiksel karena itu mungkin nilai jual utama dari smartphone ini. Bagian belakangnya ya seperti biasa ya, ada 4 key selling point dari Xiaomi Mi 10T Pro kayak 108 megapiksel, layar 144 Hz, Snapdragon 865 dan baterai besar 5000 mAh. Isi boxnya yang pertama ada kotak bertuliskan Design by Xiaomi, ada SIM card ejector, dongle Type-C buat 3,5 mm jack audio, buku panduan dan sambutan dari Mas Alvin C, casing silikon, terus ada HP-nya. Kemudian kepala charger 33 watt fast charging dan terakhir adalah kabel USB Type-C. Itu aja, sekarang kita ke HP-nya. So, apa yang menarik dari Mi 10T Pro? Yang saya suka adalah setup kameranya. Konfigurasinya tuh sekarang terlihat lebih rapi dan lebih fresh. Mungkin karena saya terlalu sering ya lihat kamera yang dijejer di samping kayak Mi 10 gitu. Jadi ya rada bosen gitu. Untungnya sekarang sudah terlihat berbeda. Materialnya ini terlihat mewah dan karena ya emang mewah ya, aluminium frame dan Gorilla Glass 5 di bagian belakang. Warna yang saya punya ini adalah varian Lunar Silver. Tapi ya yang namanya kaca ya kalau kebanyakan dipegang ya kotor juga ya. Pakai casing aja kalau nggak mau cepet kotor. Dan pakai casing ini menurut saya cukup penting karena ada yang menonjol tapi bukan bakat sob. Yang nonjol adalah modul kameranya ini. Kalau pakai casing jadi ya terlindungilah modul kameranya. Casing yang disertakan di paket pembelian juga terlihat unik ya. Ada 2 aksen seperti ini, clear sama doff, dan ada tulisan Xiaomi-nya gede. Katanya sih screen protectornya dan casingnya ini anti-bakteri 99% loh. Mari kita tes. Nobe, pegang. Pegang, Nobe. Ini HP. Oh bener, ternyata memang benar. Case-nya 99% anti-bakteri. Modul kamera yang menonjol begini tuh seakan kayak mau ngasih tahu ya kalau kameranya tuh bagus loh. Dan hasil jepret-jepret beberapa hari ini memang nunjukin hasil yang cukup memuaskan. Sobat bisa lihat hasil fotonya sekarang. Konfigurasi kameranya memang agak berbeda sama Mi 10. Sekarang tuh triple kamera, sama-sama pakai sensor 108 megapiksel dan udah ada OIS-nya. Ultra wide juga ada yaitu 13 megapiksel. Cuman makro kameranya aja yang naik jadi 5 megapiksel. Tentu ini tuh jadi hal yang bagus karena foto makronya jadi lebih oke daripada generasi sebelumnya. Untuk perekaman videonya dia tuh mengeksploitasi processing power dari SoC Snapdragon 865 dan jadinya tuh dia bisa ngerekam di resolusi 8K. Hasilnya bisa sobat nilai sendiri. Tentu untuk melihat hasilnya kalian juga kudu punya layar 8K juga gitu. Kita juga baru mampu upload video ini sampai 4K aja sob. Jadi sebenarnya 8K ini tuh ya cukup overkill ya. Tapi tentu saya nggak akan komplain karena kalau 8K aja bisa berarti 4K-nya ya jadi lebih oke lagi. Dia tuh bisa ngerekam sampai 60 fps. Ngasih keleluasan kalau misalnya kalian mau bikin konten pakai HP ini. Fitur-fitur tambahan di kameranya juga banyak ya. Ada dual video mode, foto clone atau video clone, long exposure, mode pro. Banyak deh yang bisa kalian explore satu-satu. Xiaomi Mi 10 Pro ini tuh pakai jeroan yang sama kayak Xiaomi Mi 10 yaitu Snapdragon 865, RAM 8GB dan memori internal 256GB. Kalau lihat di GSM Arena sih dia tuh udah pakai UFS 3.1 yang artinya ya naik 1 generasi lah. SoC-nya masih kayak Mi 10 karena ya emang belum ada saat ini yang lebih kenceng dari 865. Mau ngerjain tas sehari-hari ataupun ya main game harusnya nggak ada masalah di HP ini. Tapi kalau kalian punya masalah ya baiknya diceritakan ke orang terdekat atau mungkin orang kepercayaan ya. Lebih baik lagi kalau ke profesional, bisa ke psikiater atau psikolog gitu ya. Ini ngomongin apaan sih? Alexis, Bongko. Kalau SoC sama, terus kamera juga hampir sama kayak Mi 10. Terus
Mi 10T Pro ini tuh bedanya di mana dong? Well, hal yang beda dan juga merupakan nilai jual utama dari Xiaomi Mi 10T Pro ini adalah sekarang layarnya tuh udah mendukung refresh rate 144 Hz. Yep, Xiaomi has joined the high refresh rate game. Refresh rate setinggi ini tentu akan ngebuat tampilan bergerak jauh lebih smooth asalkan aplikasi atau game yang dijalankan itu mendukung 144 Hz ini. MIUI sendiri juga kelihatan ngasih elemen movement setelah buka kunci kayak begini. Sayangnya, kalian tuh nggak bisa lihat smoothness-nya lewat video kita karena Om Ir senengnya sama video 24 fps. Kalian nggak setuju? Demo aja ke rumahnya. Ntar saya kasih alamatnya yang, ya rumahnya jauh banget sih. Jadi mau buang anak aja sampai nggak jadi loh, gara-gara rumahnya kejauhan. So ya, pokoknya percaya aja ya, sekali lihat 144 Hz itu agak sulit untuk kembali ke 60 Hz. Catatan di bagian layar ini adalah panelnya kembali menggunakan IPS ya, nggak kayak Mi 10 yang pakai AMOLED. Cuman bukan artinya jadi jelek, ini tuh masih terlihat oke banget dan masih terkesan premium dan asik juga. Di bawah matahari langsung juga nggak masalah, cukup cerah layarnya. So, apakah layak dibeli? Apakah dengan 144 Hz ngasih user experience yang lebih baik? Apakah kamera 108 megapiksel ini tuh sama kayak Mi 10? Jawabannya akan saya kasih tahu di video review ya. Jadi, ya pastikan subscribe dan nyalain loncengnya. Kasihan Sob, belum 1 juta subscribers juga. Ya elah. Setintar editnya di Photoshop. Saya masih belum nyaman menamai video ini video review karena saya baru terima barangnya ini tuh hari Sabtu kemarin. Jadi agak prematur gitu kalau misalnya langsung saya jadiin reviewnya. Xiaomi Mi 10T Pro ini udah bisa di pre-order tanggal 10 Desember sampai 14 Desember nanti. Flash sale-nya akan dilakukan di JDID tanggal 15, 22, dan 29 Desember 2020. Nggak cuman Mi 10T Pro aja yang bisa dipilih, tapi ada varian adiknya yaitu Mi 10T tanpa Pro. Nah, sekarang setelah tahu harganya, apakah Mi 10T Pro ini tuh membuat kalian tertarik Sob? Apakah lebih baik rakit PC? Tulis aja di kolom komentar di bawah dan kita akan ketemu lagi di video yang lainnya. Wadiau! Lu ngapain sih? Lu ngapain? Meja baru kayak gitu ya? Meja baru ya? Ceritanya ada liftnya gitu.